Thalithan wa amma awwalu ma nazala minal at'imati fi Makkah, tentang hukum makanan, ya. Apa yang boleh dikonsumsi, apa yang tidak boleh dikonsumsi. Nah, fa qauluhu ta'ala fi suratil An'am, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir. Ya. Nah, secara khusus ya, Allah Subhanahu wa taala sebut beberapa jenis, ya. Yang pertama bangkai, yang kemudian darah, ya, yang mengalir, kemudian daging khinzir. Ya. Nah, itu adalah rijis, itu adalah kotor, ya. Nah, itu adalah racun, itu adalah bahaya. Nah, au fisqan uhilla li ghairillah bih. Faman ittara ghaira baghin, itu hukum pengecualian dalam keadaan mutar atau dalam keadaan tidak melampaui batas. Nah, wa hadhihi awailu makhsusah bi ba'dil ahkam at-tasriyah. Ini awal-awal ayat yang khusus diturunkan untuk menjelaskan sebagian hukum. Jadi ada hukum memang yang langsung turun, ya. Maknanya langsung turun ini tidak melalui proses waktu, ya. Langsung disyariatkan. Ada juga yang 3 contoh ini melalui proses waktu. Bahkan antara satu ketentuan hukum dengan ketentuan hukum berikutnya itu ada jeda waktu. Antara wa yas'alunaka 'anil khamri, kemudian turun qul fihima ismun kabir, hingga kemudian turun innamal khamru itu rijsun. Nah, itu fase demi waktu demi waktunya, itu ada tenggat waktu yang cukup panjang. Sampai diriwayatkan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, innal khamar, kemudian membaca surat qul ya ayyuhal kafirun, terbolak-balik. A'budu ma ta'budun. Nah, aku menyembah apa yang kalian sembah, dalam keadaan iskar, dalam keadaan tidak sadar. Makanya turunlah ayat jangan mendekati salat dalam keadaan mabuk, la taqrabus shalah wa antum sukara. Itu sudah pembatasan. Karena dalam satu hari ada 5 waktu. Mereka harus memikirkan kapan mengkonsumsi minuman keras, ya, supaya tidak berbenturan dengan waktu salat. Itu kan sudah pembatasan waktu. Ketika sudah terbiasa untuk beberapa waktu meninggalkan khamar, padahal itu adalah aktivitas atau rutinitas mereka sebelum Islam, ya, setelah siap karena sudah latihan beberapa waktu bertahan tidak mengkonsumsi khamar, barulah kemudian ayat tegas mengharamkan khamar. Maka ketika ayat itu turun, innamal khamru itu turun, maka orang-orang yang masih menyimpan khamar langsung keluar ke jalan-jalan Madinah menumpahkan isi khamar itu, sehingga jalan-jalan kota Madinah basah karena banyaknya khamar yang ditumpahkan di jalan-jalan. Dan mereka menjawab, bahwasanya mereka intahaina ya Rab, intahaina ya Rab, kami telah berhenti ya Allah, kami telah berhenti dari mengkonsumsi khamar. Ini secara psikologis itu salah satu cara untuk sampai kepada tujuan. Jadi walaupun punya matlamat, walaupun punya tujuan, tapi perlu memperhatikan proses, ya. Perlu memperhatikan kronologi. Qala allati nazalat biha ahkamul Quran wa hiya mimma yanbaghi ma'rifatuh. Ini perlu tahu nih kronologi turunnya ayat ini. Jangan sampai nanti ada orang di akhir zaman beralasan bahwa khamr itu tidak haram dengan mencomot ayat yang menjelaskan fase turunnya keharaman untuk minum khamr. Nah, atau mungkin lebih daripada itu, ada orang yang berpandangan atau beranggapan bahwa selain yang 3, bangkai, darah, babi, kemudian halal. Akhirnya tikus dimakan misalkan, harimau disembelih, gajah dikonsumsi, karena tidak tahu bahwa ini adalah fase awal
penjelasan tentang hukum makanan. Setelah itu banyak lagi ayat, banyak lagi hadis-hadis yang berbicara tentang apa yang haram dikonsumsi. Ada cara-cara matinya binatang, an-natiha, al-mutaraddiya, al-mawquda, yang ketanduk, yang kebanting, yang kelempar. Nah, itu proses kematian binatang yang halal dimakan, tapi prosesnya itu tidak dihalalkan. Nah, itu juga salah satu tanda keharaman binatang. Masuk kategori bangkai semuanya itu. Walaupun di sini disebut secara khusus bangkai, maitah, ya, tapi mungkin sebagian asumsi mereka, ya, ada banyak binatang yang mungkin terlempar dari tempat tinggi, tapi nggak langsung mati, ya. Atau ketanduk binatang lain sampai akhirnya terkapar, tapi nggak langsung mati. Ya. Nah, ini padahal ini proses, ya. Jadi cara kematian itulah yang kemudian dilihat atau dinilai. Nah, ada liyakifal insanu ala sirri tasyri, ya, agar manusia mengetahui rahasia disyariatkannya hukum dalam Islam yang amat sangat detail, tidak ujug-ujug, ya. Tapi ini semua penuh perhitungan, ya. Yang hitung bukan manusia, yang hitungannya bisa keliru, tapi yang menghitung itu proporsionalnya itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Zat yang tidak terbatas, ya. Alladzi ra'a hajatin nas, yang sangat peduli, sangat memperhatikan hajat-hajat manusia, ya, termasuk masalah khamr, hajat manusia, ya, karena saat itu mereka amat sangat bergantung dengan minuman keras, ya, amat sangat, ya, kecanduan minuman keras, karena pertimbangan itu diperhatikan sehingga nggak langsung diharamkan. Wa masalihil bashar, dan kemaslahatan orang banyak, ya. Walati hiya ahadul usus al-khuluqiyah, karena itu salah satu daripada pondasi akhlak dalam Islam. Apa salah satu pondasi akhlak? Memperhatikan hajat manusia. Sehingga ada orang berhutang, sulit untuk melunasi hutang, kita taisir, ya, kita tunda, bahkan mungkin kita gugurkan sebagian kewajibannya. Ya khalas, ente nggak perlu bayar 5 juta, cukup bayar 4.999. Itu namanya apa namanya, menggugurkan sebagian kewajiban atau menunda, ya. Fanadhiratun ila maisar. Dua pilihan yang diberikan oleh Nabi SAW. Ya, imma engkau gugurkan, kan ada seorang sahabat Nabi SAW begaduh di depan rumah baginda Nabi, Amam al-Bab. Rasulullah kemudian keluar mendengar apa yang sedang terjadi. Yang satu yastauqif aw yastanzir, minta digugurkan sebagian kewajiban hutangnya, ya. Mungkin hutangnya tadi 10 juta, minta digugurkan setengahnya kah, sepertiganya kah, ya. Atau ditunda pelunasannya sampai saya leluasa untuk melunasi hutang itu. Apa jawaban orang tadi? Wallahi la af'al, demi Allah saya tidak akan penuhi permintaan. La dipotong wala ditunda. La dipotong wala ditunda. Nabi SAW kemudian mengatakan, man hadzal muta'allihu 'ala Allah, siapa itu yang bersumpah atas nama Allah ala yaf'alal khair, untuk tidak melakukan kebaikan. Dua hal yang diminta orang ini kebaikan. Kenapa kok sampai bersumpah atas nama Allah untuk tidak melakukan kebaikan? Saya tidak potong kewajiban hutangmu, saya juga tidak akan berikan tenggat waktu untukmu. Ya, kok tidak mau melakukan kebaikan sampai bersumpah-sumpah. Wallahi la af'al, wallahi la af'al. Nah, ada sahabat tadi menjawab, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Karena dia menyesal bahwa ini perkataan yang keliru, bahwa ini pernyataan yang ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena juga mungkin dia telah membuat gaduh sampai Rasul keluar dari rumah. Ya. Maka orang tadi mengatakan liyaf'al ma yuhib, ya Rasulullah, dia boleh milih apa yang dia kehendaki. Mau minta dipotong silahkan, mau minta ditangguhkan silahkan. Kenapa nggak dari awal gitu? Itu proses. Ya. Ada orang yang memang perlu diingatkan. Ada orang yang perlu diingatkan.
Itu proses ya. Jadi kadang orang menjadi baik memang dari awalnya baik, atau orang yang menjadi baik karena diajarkan untuk jadi orang baik, dididik untuk jadi orang baik. Ya. Anak itu mungkin nggak otomatis, nggak ujuk-ujuk jadi baik. Ya. Nah, tapi kita proses mereka menjadi baik. Ya. Atau mungkin dari awal sudah baik, ya, masya Allah, baik tutur katanya, sopan santunnya, ya, sikapnya, ada yang begitu. Seakan-akan dilahirkan sudah komplit dengan kebaikannya, sudah satu paket dengan kesempurnaan akhlaknya. Orang tuanya sendiri merasa nggak mendidik secara khusus kayak begitu, tapi sudah terbentuk begitu, sopan santunnya, tata keramanya, tutur katanya, perilakunya. Ada orang tua yang udah merasa capek-capek mendidik dia, dipukul udah, dibanting udah, di smackdown udah, tapi masih juga nakal gitu ya. Ini kurang apa nih? Disembur juga udah, diruqyah juga udah, tapi ternyata usar-usarnya ada 3. Nah, artinya kok masih begitu? Yang ini nggak merasa dididik, tapi kok sudah kayak jadi orang baik dari kecil gitu ya. Yang satu udah dibanting, udah diapain aja, tapi tetap susah juga. Ini variasi dalam mendidik, variasi dalam melihat perkembangan anak. Di antara prosesnya atau di antara hikmahnya ya antum berkaca. Mungkin masih kecil antum begitu juga pada orang tua gitu ya, tanpa kita sadari. Dari 5 atau 6 orang anak, mungkin ke-6-6-nya mewakili karakter kita. Karakter pelit diwakili sama yang pertama. Karakter malas diwakili sama yang kedua, misalkan. Atau sama sekali tidak mewakili karakter kita. Perasaan saya nggak pernah pelit, perasaan saya nggak pernah nakal dulu sama orang tua, perasaan saya sangat penurut, perasaan saya juga sangat rajin, nggak malas. Tapi kok anak ini merefleksikan kebalikan dari karakter kita. Kadang-kadang begitu. Ya ujian. Nggak pernah nakal tapi menghadapi anak yang nakal, nggak pernah malas tapi menghadapi anak yang malas. Itu mungkin cara Allah memberi ilmu kepada kita, bagaimana menghadapi kondisi yang seperti itu. Nah, ini juga masih berkaitan dengan al-usus al-khuluqiyah, terkait dengan pondasi akhlak dalam Islam. Salah satunya dengan memahami proses. Nggak ujuk-ujuk mentang-mentang anak Pak Kiai kemudian anaknya soleh gitu ya. Ada anak Kiai waliyadzubillah mungkin melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas ya, mabuk lah misalkan gitu ya, atau lebih daripada itu. Nah, ini tidak serta-merta, sehingga perlu proses. Nah, memahami proses itu bahagian dari cara Islam mengajarkan kita tentang pondasi akhlak. Allati kana 'alaihan nas fil jahiliyah, yang dahulu pernah ada pada zaman jahiliyah. Jadi pada zaman jahiliyah mereka mabuk. Gimana supaya mereka berproses untuk tidak mabuk? Dulu mereka makan bangkai. Gimana berproses supaya mereka tidak lagi makan bangkai? Dulu mereka mengkonsumsi lahmal khinzir. Bagaimana berproses supaya kemudian tidak lagi makan lahmal khinzir? Nah, kama sanwat dzalika fi bahsin akhar insyaallah.